Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami yaitu tentang 3 pembelajaran IPS. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arga Suci Melinia, NPM 18160016. Saya Alvin Permana, NPM 18160009. Nama saya Fitri Indasari, NPM 18160053. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desi Ramadhani, NPM 18160034. Baik. 3. Tradisi pembelajaran IPS sebagai pendidikan pewaris nilai-nilai pewarganegaraan. IPS sebagai ilmu sosial, IPS sebagai reflective inquiry, IPS sebagai pembentukan kepribadian atau karakter bangsa. IPS sebagai proses decision making, problem solving. Tujuan pembelajaran IPS dominan, kognitif, efektif, dan psikomotorik. 3. Tradisi pembelajaran IPS. 1. Pembelajaran IPS sebagai transmisi kewarganegaraan. Sebagai transmisi kewarganegaraan merupakan proses pewarisan dalam suatu masyarakat yang memiliki nilai budaya yang baik dan disepakati oleh masyarakat, sehingga membentuk warga negara yang dapat memenuhi kewajiban mentaati hukum dan bertanggung jawab dalam pembelaan negara. Yang kedua, pembelajaran IPS sebagai ilmu sosial didasarkan pada asumsi bahwa peserta didik dapat berpikir secara kritis, mampu mengobservasi dan meneliti seperti oleh para ahli. Tujuan IPS sebagai ilmu sosial adalah menciptakan warga negara yang mampu belajar secara baik. Yang ketiga, pembelajaran IPS sebagai inquiry yang reflektif. Inquiry dalam bahasa Indonesia berarti pertanyaan. Pengertian inquiry juga meliputi mengidentifikasi masalah sosial yang harus diperbaiki. IPS sebagai pendidikan pewarisan nilai-nilai pewarganegaraan. Pewarisan nilai kewarganegaraan atau citizenship transmission. IPS sebagai pewarisan nilai-nilai kewarganegaraan tujuan utamanya adalah mempersiapkan anak didik menjadi warga negara yang baik. Nilai dan budaya bangsa akan dijadikan landasan untuk pengembangan bangsanya. Setiap bangsa atau negara mendidik warganya berdasarkan nilai dan budaya yang dimilikinya. IPS sebagai ilmu sosial. IPS sebagai ilmu sosial adalah bidang studi yang merupakan fusi atau paduan sejumlah mata pelajaran sosial. Dapat juga dikatakan bahwa IPS merupakan mata pelajaran yang menggunakan bagian-bagian tertentu dari ilmu sosial. IPS sebagai kajian sosial adalah studi atau kajian masalah-masalah sosial yang berasal dari ilmu-ilmu sosial yang disederhanakan untuk kepentingan tujuan pendidikan di sekolah, yaitu menciptakan warga negara yang baik. Persamaan antara IPS sebagai ilmu sosial dengan kajian sosial terletak pada sasaran yang diselidiki, yaitu manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, reflective inquiry. Pengertian inquiry juga didefinisikan masalah-masalah sosial melalui berpikir kritis yang dirancang untuk melibatkan para pelajar dalam proses penalaran mengenai hubungan sebab akibat dan menjadikan mereka fasih dan cermat dalam mengajukan pertanyaan, membangun konsep, dan merumuskan serta menguji hipotesis. IPS sebagai pembentukan kepribadian atau karakter bangsa. Peran pendidikan IPS dalam membangun budaya dan karakter bangsa semakin urgen seiring dengan merosotnya nilai, moralitas, dan karakter bangsa. Mata pelajaran IPS sebagai program kurikuler di lembaga pendidikan formal
berperan sebagai wahana penanaman budaya dan karakter bangsa pada siswa sebagai generasi muda, penyiapan dan pembekalan siswa sesuai dengan potensinya agar menjadi warga negara yang cerdas dan baik atau smart and good citizen. IPS sebagai proses decision making atau problem solving. Langkah-langkah model pembelajaran decision making adalah sebagai berikut. A. Informasi tujuan dan perumusan masalah. B. Secara klasikal, tayangkan gambar, wacana atau kasus permasalahan yang sesuai dengan materi pelajaran atau kompetensi yang diharapkan. C. Buatlah pertanyaan agar siswa dapat merumuskan permasalahan sesuai dengan gambar, wacana atau kasus yang disajikan. D. Secara kelompok, siswa diminta mengidentifikasikan permasalahan dan membuat alternatif pemecahannya. E. Secara kelompok atau individu, siswa diminta mengidentifikasi permasalahan yang terdapat di lingkungan sekitar siswa yang sesuai dengan materi yang dibahas dan cara pemecahannya. F. Secara kelompok atau individu, siswa diminta mengemukakan alasan mereka memilih alternatif tersebut. G. Secara kelompok atau individu, siswa diminta mencari penyebab terjadinya masalah tersebut. H. Secara kelompok atau individu, siswa diminta mengemukakan tindakan untuk mencegah terjadinya masalah tersebut. Kemudian, tujuan pembelajaran IPS. Tujuan pendidikan IPS dikembangkan atas dasar pemikiran bahwa pendidikan IPS merupakan suatu disiplin ilmu. Oleh karena itu, pendidikan IPS harus mengacu pada tujuan pendidikan nasional sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pada hakikatnya, tujuan mata pelajaran IPS dapat diidentifikasi sebagai berikut. 1. Membina pengetahuan siswa tentang pengalaman manusia dalam kehidupannya, bermasyarakat pada masa lalu, sekarang, dan di masa yang akan datang. 2. Menolong siswa untuk mengembangkan keterampilan atau skill untuk mencari dan mengolah memproses informasi. 3. Menolong siswa untuk mengembangkan nilai, sikap, atau value demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat. 4. Menyediakan kesempatan kepada siswa. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi kognitif, afektif, dan psikomotorik. 1. Kognitif. Kognitif adalah ranah yang mencakup kegiatan mental atau otak. Segala upaya untuk menyangkut aktivitas otak adalah termasuk dalam ranah kognitif. Tujuan aspek kognitif berorientasi pada kemampuan berpikir untuk mencakup kemampuan intelektual yang lebih sederhana, yaitu mengingat, sampai pada kemampuan memecahkan masalah yang menuntut siswa untuk menghubungkan dan menggabungkan beberapa ide, gagasan, metode, atau prosedur yang dipelajari untuk memecahkan masalah. Yang kedua itu ada afektif. Afektif adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Ranah afektif mencakup fakta perilaku seperti perasaan, minat, sikap, emosi, dan nilai. Beberapa pakar mengatakan bahwa sikap seseorang dapat diramalkan perubahannya bila seseorang telah memiliki kekuasaan kognitif tingkat tinggi. Selanjutnya ada psikomotorik. Psikomotorik merupakan ranah yang berkaitan dengan keterampilan atau skill, tahu kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu. Hasil belajar kegiatan psikomotorik dapat diukur melalui 1. Pengamatan langsung dan penilaian tingkah laku peserta didik selama proses pembelajaran praktik berlangsung. Yang kedua, sesudah mengikuti pembelajaran, yaitu dengan jalan memberikan tes pada peserta didik untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Yang ketiga, beberapa waktu sesudah pembelajaran selesai dan kelak dalam lingkungan kerjanya.